Zainuddin Fikri saksikan, yaitu tablik akbar DKM Masjid Al-Muhajirin yang mana di wilayah Cluster Jasmine RW 008 dengan tema membentuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, apa kabar semuanya? Baik, Masya Allah. Beliau? Masya Allah. Siapa beliau? Putra almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu Zainuddin MZ. Ibu Indonesia, dan dalam rangka mencetak 1000 ulama. Masya Allah, ini program yang sangat luar biasa karena beliau menginginkan agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini intermezzo saja ya. Yang penting kita semua bahagia. Kalau sudah bahagia, otak terbuka, insya Allah ilmu cepat masuk. Betul? Oke, bapak-bapak senyum dulu, bapak-bapak. Masya Allah. Ibu-ibu senyum lagi, Bu. Masya Allah. Menurut penelitian, orang yang 1 hari senyum 1 kali, insya Allah masih hidup. Orang yang 1 hari senyum 10 kali, insya Allah sehat. Orang yang 1 hari senyum 100 kali, seperti olahraga mendayung 10 menit, sehat banget. Tapi orang yang senyum 1 hari 5000 kali, kita harus bawa ke dokter itu ya, tentu nggak sehat. Sehat semuanya? Siap mendengar nasihat? Masya Allah, kita sama-sama dengarkan ilmu dan hikmah dari guru kita semua, Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Kepada beliau kami persilakan. Pilih-pilih di madu apa diracun? Mikir dulu baru jawab. Nih, sekarang mohon maaf, nih lagi marak minuman keras, narkoba. Efeknya adalah tujuannya jelas menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Minuman keras dan narkoba itu bukan musuhnya polisi doang, bukan musuhnya lurah doang. Ada Bu Lurah di sini. Mohon maaf, Bu Lurah nggak kesebut. Minuman keras dan narkoba ini musuhnya kita bersama. Kenapa? Targetnya adalah menghancurkan remaja dan pemuda penerus generasi bangsa. Saudara, bahasa yang ringan saya sampaikan gini deh. Bu, ngancurin Indonesia, ngancurin Islam di Indonesia, nggak perlu repot-repot nyegel masjid, nutup pesantren, ngelarang majelis taklim, nggak perlu. Tapi cara yang sistematis. Kalau mau Indonesia hancur, kalau mau agama Islam terpuruk, racuni remaja dan pemudanya dengan minuman keras dan narkoba. Kalau itu yang terlaksana, maka tinggal tunggu 1 generasi Islam di Indonesia. Bahkan negara Indonesia tunggu 1 generasi lagi akan rontok dan akan hancur. Kenapa? Remaja dan pemudanya habis
karena akibat minuman keras dan narkoba. Karena itu ini bukan musuhnya aparat doang, tapi ini tugas kita bersama nih untuk mengkontrol, mengendalikan, mewaspadai, memonitor anak-anak kita, remaja dan pemuda. Karena itu dalam kesempatan yang penuh berkah ini sekalian saya mau titip pesan. Nih kelurahan apa nih Bu namanya? Sumur Batu. Yasmin Cluster ya? Hah? Iya, saya cuma ngetes, denger apa enggak. Para pemuda, para remaja Sumur Batu, para pemuda, saya titip pesan, jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti terjebak kepada minuman keras dan narkoba yang boleh jadi kesenangannya hanya cuma sesaat saja. Kami yang tua-tua menaruh harapan banyak di atas pundak kalian. Mau bagaimana Bekasi 15 tahun yang akan datang? Mau bagaimana Jawa Barat 15 tahun yang akan datang? Mau bagaimana Indonesia 15 tahun yang akan datang? Bahkan mau bagaimana Islam di Indonesia 15 tahun yang akan datang? Kami yang tua-tua menaruh harapan banyak di atas pundak kalian. Jangan korbankan masa depan demi kesenangan sesaat terjebak kepada minuman keras dan narkoba. Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Bekasi. Oh, para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Jawa Barat. Oh, para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Enggak pakai kok. Minuman keras, narkoba, mabok-mabokan itu budayanya orang luar. Orang luar mabok pantes. Coba lihat orang luar mabok, namanya juga keren-keren. Michelle mabok, pantes. David mabok, pantes. Makanannya juga enak-enak, hamburger, hotdog, spaghetti, McDonald. Begitu mau lapanganmu. Jadilah kalian tuan di rumah kalian sendiri. Jadilah kalian pemain di lapangan kalian sendiri. Bagaimana caranya? Hindari minuman keras dan narkoba. Tingkatkan ilmu, asah keterampilan. Insya Allah kalian bisa jadi tuan di rumah kalian sendiri. Kalian bisa jadi pemain di lapangan kalian sendiri. Jelas ini? Jelas. Tapi kalau kalian hanyut, larut, terbawa dalam kesenangan sesaat, menggunakan dan mengkonsumsi minuman keras serta narkoba, masa depan suram. Boleh jadi 15 tahun yang akan datang kalian akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Kalau kalian mabuk, hanyut dalam minuman keras dan narkoba, lupa mempersiapkan diri dengan ilmu dan keterampilan minuman yang berisi susu, maka kita umatnya hindari minuman keras dan narkoba. Khususnya kepada adik-adik saya, para remaja, para pemuda Sumur Batu. Minuman keras dan narkoba, apalagi tadi saya dikasih informasi sama Pak RW, sekarang ini ada jenis pil G namanya. Betul ya Pak RW ya? Awas, haram. Awas, hati-hati nih. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda, sedikit atau banyak, konon katanya orang yang mengkonsumsi minuman keras, akal pikirannya itu akan terbungkus dengan alkohol.
Begitu akal pikirannya kalah dengan alkohol, maka kemudian perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya sudah tidak terkontrol lagi. Na'udzubillah min. Saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa dahsyat daya rusak yang ditimbulkan dari minuman keras dan dari minuman keras dan yang rajin ibadah tersebut. Satu hari anak muda ini jalan-jalan di pinggiran jalan, ketemu sama perempuan cakep, semok, bohai, anak muda yang rajin ibadah, kalau ngebunuh hukukul adami, menyangkut hak orang lain, berzina, menghancurkan harkat martabat orang lain, maka dia berpendapat minuman keras nggak ada hubungannya dengan hukukul adami, dosanya paling ringan. Dengan mantap dia ambil sebotol minuman keras, dia tenggak sampai habis. Apa yang terjadi saudara? Enggak beberapa lama, akal pikirannya dikuasai oleh alkohol. Dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil tersebut, dia nodai gadis itu juga. Hampir dalam waktu yang bersamaan melakukan dosa 3 kali. Mabok, membunuh, dan menzinai gadis itu. Itulah gambaran ketika akal pikiran yang Allah karuniakan kepada kita dikalahkan oleh alkohol, maka kemudian manusia sudah tidak terkontrol lagi. Perbuatannya bisa jauh lebih rendah daripada binatang. Hindari minuman keras, jauhi narkoba. Jelas? Jelas? Satu pesan saya. Iya, gue cuma ngelihat jam doang lah. Hasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah amalan tentang sholat. Nih, yang datang siang ini nih di lapangan nih, ada nggak 50 orang? 100 orang? Lebih? 200 orang? Lebih? 2000 orang? Campur yang goib di kebun-kebun. Nih ratusan orang yang hadir siang ini di lapangan, yakinlah saudara, ntar di akhirat setiap kita bakalan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu ruka'an sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Bekasi pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Agak banyak-banyak, setahun cuma 2 kali. Ada orang Sumur Batu yang sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya kalau ada? Emang sholat ini sering diomongin orang, macem-macem romannya. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian tuh ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zohor kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending dah daripada yang seminggu sekali. Jumat dong diincar tuh. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu ini ibadah yang utama. Saudara, ayo kita lihat lagi sejarah.
manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa enggak? Sejarah mencatat Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya makin luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya malah makin hebat. Kalau ada orang Jasmine Truster, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin itu orang mulai entar zohor berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya makin luar biasa. Siapa yang menceritakan sholat baginda Nabi? Enggak lain baginda Nabi, enggak lain istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dosanya udah dapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya mendusin sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Istri Nabi mah begitu tuh, kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Hoi, hoi. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang sini kalau tidur bablas. Kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya lagi sholat. Selesai sholat, saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, jangan cie-cie. Lihat lagi dah sejarah. Nabi itu kalau manggil istrinya, kalimatnya mesra luar biasa, romantis Nabi. Sejarah mencatat Nabi kalau manggil Sayyidah Aisyah, panggilannya mesra, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, nih juga nih sebenarnya ngajarin kita para suami nih, Pak, lempengan ini bapak-bapak belaga budak nih. Nabi itu sebenarnya ngajarin kita, beliau sendiri nggak malu manggil istrinya dengan panggilan romantis. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabi, Kuna Abdan Sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar Abdan Sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Makin diampuni kesalahan saya, sholat saya, ruku dan sujud saya makin saya tingkatkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, sekarang kita lihat dan syaratnya terpenuhi dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kita lihat dalam kehidupan beliau, selesai melaksanakan sholat, Nabi menerjemahkan filsafat sholat kembali ke tengah masyarakat, menjadi manusia yang bermanfaat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maka saya katakan, orang yang sholatnya berhasil, indikasinya kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu sholatnya berhasil tuh. Maaf, rupa-rupanya kan kita nggak begitu tuh. Diakui atau tidak, tapi saya bicara jujur, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Di tengah masyarakat kita nggak mampu jadi manusia yang bermanfaat. Apa buktinya Ustaz? Sholatnya rajin, ngomongin tetangga jalan terus. Hoi. Sholatnya rajin, tapi ngomongin orang hobi. Alhamdulillah di perumahan sini nggak ada yang kayak begitu.
Oh, tadi RW ngomong kok sama saya, RW ngomong kok sama saya. Ustadz, warga saya mah kagak ada yang seneng ngomongin tetangganya. Saya bilang alhamdulillah Pak RW. Cuman kok beda amat sama perumahan sebelah sono no. Perumahan sebelah sono sholatnya merajin tapi ngomongin orang jalan terus. No, di perumahan sebelah sono. Hei, perumahan sebelah sono. Saya tanya, orangnya pindahan dari klaster Jasmine katanya. Faktanya kan ini saudaranya. Sholat kita kerjakan, ibadah kita lakukan, tapi terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana kita jadi manusia bermanfaat di tengah masyarakat, itu kita males koreksi, kita males introspeksi. Makanya jangan heran kalau ada orang ngelihat sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Kenapa? Sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban. Padahal sholat kalau dilakukan dengan sempurna, kelihatan dia indikasinya dalam bermasyarakat. Dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi bukan cuma ngajarin, tapi Nabi nyontoin. Sholatnya paling luar biasa, tapi Nabi mencontohkan kepada kita di tengah masyarakat, tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Di pojok kota Madinah, ini dari ibadah sholat yang hebat. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang berbuat baik sama Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin Yahudi tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo kita lihat perbedaannya. Nabi itu asli orang Mekah. Betul apa enggak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelontokan. Enggak kenal suku, nggak kenal bahasa, nggak kenal agama. Nabi memperlakukan dia dengan penuh kelembutan dan kebaikan. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Ini Yahudi karena dia buta, lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato. Bang, kaget. Ya maklum pidato kalau udah lapar ya uring-uringan soalnya. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajahnya? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enak Yahudi disuapin sama Nabi, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi, pidato lagi. Bang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya ada omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tanya orang sini nih, ibu bapak kira-kira masih mau nyuapin gak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, cuman makanannya campurin racun dikit. Begitulah Nabi bukan cuma ngajarin, tapi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil dalam kehidupan bermasyarakat, dia punya semangat untuk jadi manusia yang bermanfaat, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya berhasil loh. Gampangnya ginilah, saya kecilin lagi contohnya dalam kehidupan kita berumah tangga.
ya, saya 4 hari ini safari dakwah, 3 hari di Bekasi, besok subuh Senin dan Selasa mulai di Bogor. Di Bekasi dimulai kajiannya dari malam Jumat titik pertama. Kemarin hari Sabtu dimulai malam Sabtu, maksud saya titik pertama malam Sabtu. Hari Sabtu 3 kajian. Hari ini hari Ahad 4 kajian. Besok di Bogor sama di Depok insya Allah 6 kajian. Jumlahnya 14 kajian. Kalau ngomong ngajar setengah jam berasa urat leher merenteng. Nah, yang pengen saya bilang, ini kerjaan ngajar, kerjaan pidato kayak begini nih, ini kerjaan capek, saudara. Bener-bener. Coba lihatin dah, dari tadi nih tangan saya bergerak-gerak, mulut ngoceh, otak muter. Habis ini ngomong apa, terus ngomong apa, lalu ngomong apa lagi. Lah jamaah mah sambil deprok duduk dengerin, mulutnya campur ngunyah, enak. Terus jamaah begini nih yang bikin ustadz cepet pada mampus. Nah, saya kecilin lagi skupnya. Orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dia akan jadi manusia yang semangat menebarkan nilai-nilai manfaat dalam keluarga dan rumah tangga. Istri yang sholatnya berhasil itu kelihatan dalam kehidupan berumah tangga. Apa cirinya? Dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Itu istri sholatnya berhasil tuh. Bu, oh gantian lempengan ini ibu-ibunya belaga budek. Saya ulangi, istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam keluarga, dia akan jadi istri yang lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Bagaimana pinternya seorang istri, bagaimanapun hebatnya karir seorang istri, bagaimanapun banyaknya uang yang dia kumpulkan dalam 1 bulan, ingat, suami adalah pemimpin dalam keluarga. Suami adalah kepala dalam rumah tangga. Seorang istri yang sholatnya berhasil, maka dia lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat kepada suami. Itu sholatnya berhasil tuh. Bu, saya tanya nih ibu-ibu klaster Jasmine, baca Quran hukumnya apa, Bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter. Nih kan hari Minggu nih, hari Ahad suami libur kerja. Ntar ibu di rumah habis sholat asar ngaji di ruang tamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qur'annya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qur'annya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuman kasihanan malaikat keder. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri wajib taat kepada suami. Tuh sholat istri berhasil tuh. Mau kemana-mana izin sama suami. Hoi,
cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji di lapangan, izin gak sama suami? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada campur merentah. Bang, gua mau arisan, jemuran no, kalau hujan lu angkatin no, bang. Nah, gini. Bersyukur jadi seorang wanita, bu, bersyukur jadi kaum ibu, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari baginda Nabi. Nih kaum ibu, hei, ibu ini dijamin masuk surga. Nih yang datang siang ini dijamin masuk surga. Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan deh. Kata Nabi, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Ibu mau masuk surga selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho suami, itu kuncinya. Jelas? Saya tanya bapak-bapaknya nih, Pak, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, bapak ridho apa tidak? Oh, yang jawab ridho paling kencang, udah kesel banget sama bininya. Skupnya saya kecilkan. Seorang istri yang sholatnya berhasil, kelihatan dia dalam kehidupan berumah tangga, dia akan semangat menjadi istri yang soleha. Begitupun suami, kalau dia sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan berumah tangga, dia akan lebih pengertian dan perhatian kepada istrinya. Nah, ini penting nih, Pak, gantian budeknya nih. Suami yang sholatnya berhasil, dia akan lebih pengertian dan perhatian kepada istri. Siapa yang mencontohkan? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah satu malam Nabi pulang ke rumah udah terlalu larut. Pulang ngajar dari masjid, di masjid banyak orang pada nanya tentang Islam. Nabi pulang ke rumah terlalu larut malam. Sampai rumah ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sangat ngerti kondisi istrinya. Ngerti dalam hal apa? Rupa-rupanya jadi istri itu jam kerjanya nyaris 24 jam. Paling capek jadi istri. Nih kita perlu tahu nih, orang laki, secapek-capeknya kita kerja cari nafkah, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita bisa istirahat di kamar sambil nonton TV. Tapi istri kita tuh kagak bisa, Pak. Selesai dia nemenin kita makan, masuk kita ke kamar, istri kita, dia bakalan ngajarin anak kita nyelesain tugas sekolahnya, bikin PR. Benar apa enggak tuh, Bu? Sampai jam berapa istri kita ngajarin anak? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Kita boleh jadi di kamar udah pada ngorok, tapi istri masih nemenin ngajarin anak bikin PR sampai jam 11 malam tuh. Badannya capek, matanya ngantuk, lelah, pengen banget istirahat.
punya anak bayi nangis. Nah, bayi kan begitu, belum bisa ngomong, sakit nangis, lapar nangis. Jam 11 malam bayinya nangis. Jiwa keibuan istri kita, walaupun badannya capek, bayinya lapar, disusuin. Benar apa enggak tuh, Bu? Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam bayinya diem. Lempengan ini hatam semua dan orang semua. Saya kembali lagi dan ceritanya. Nabi ketuk pintu, memberikan salam, 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah nggak dibukain sama istrinya. Nabi ngerti tugas seorang istri jauh lebih berat dan lebih capek daripada suami. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi gelar sorban, tidur di depan rumahnya, geletak sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Ya Allah, sepertiga malam yang akhir, istri beliau Sayyidah Aisyah buka pintu, kaget suaminya tidur geletak di depan rumah. Dibangunin, bang, bangun. Tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucap mata. Apa yang Nabi ucapkan? Maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahu Akbar. Pulang tugas, badan capek, perut lapar, mata ngantuk, nggak dibukain pintu sama istri, tidur di depan rumah. Begitu bangun, suaminya duluan yang minta maaf sama istrinya. Kira-kira suami ibu kayak begitu nggak? Yang enak kan tendang pintu depan, gubrak. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali lagi kepada topik persoalan yang kedua. Orang yang sholatnya berhasil, kelihatan dia dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan mencoba menjadi manusia yang bermanfaat. Dengan apa? Menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya berhasil tuh. Saya yakin seyakin-yakinnya ratusan orang yang datang siang ini di pengajian ini insya Allah sholatnya berhasil semua. Kenapa? Mau datang pengajian walaupun panas-panasan kayak begini. Sebab apa? Pengen jadi manusia yang sedikit bermanfaat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Oh, datang siang ini nih, kesini nih, nilai ibadahnya luar biasa. Tiap tetesan yang keluar dari badan kita menahan teriknya matahari. Mudah-mudahan tiap tetesan, tiap itu juga Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. Cuman perlu diingat, iblis paling gak seneng sama orang yang berbuat kebaikan dan memperbanyak ibadah. Itu iblis paling gak seneng. Saudara tadi pagi mau datang ke sini nih, apa dipikir iblis seneng? Oh, bencinya bukan main. Sejak kita di rumah, iblis udah godain hati kita tuh. Cuma kita nggak terasa aja. Tadi waktu kita di rumah masing-masing, iblis udah godain. Ngapain lo datang ke lapangan ngikutin pengajian? Dah di rumah aja, cucian banyak no, ngembrek. Betul apa enggak? Diberikan kita kesibukan agar apa? Supaya kita nggak datang ke tempat-tempat kebaikan kayak begini. Nggak jadi orang yang bermanfaat. Itulah tugas iblis. Dibisiki hati kita, jangan sampai mendatangi tempat-tempat kebaikan yang nilainya ibadah. Tapi saudara datang lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, mau ikutin tablik akbar. Saudara datang dah ke pengajian. Bu, jangan dikira di pengajian itu daerah bebas zona iblis. Justru di pengajian iblisnya gemuk-gemuk.
Di sini digodain lagi kita sama iblis. Kata iblis, ya udah, lo datang sono ke pengajian. Ntar sampai pengajian, lo ngobrol aja ngobrol. Ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, hoi, hoi, iblis, hoi. Saudara, lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakalan nyerah. Kata iblis, ya udah, lo datang dah sono ke pengajian. Cari tempat duduk yang adem sambil nyender, pules dah di situ. Tuh, godaan iblis tuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karena itu orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Maaf ya, maaf. Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh kebaikan kita. Jangan dikira kita sholat, kita zakat, kita haji, kita menebarkan kebaikan, Allah ngambil keuntungan dari ibadah kita. Enggak, saudara. Keuntungannya akan kembali buat diri kita. Manfaatnya akan terasa buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak bayar zakat, jangan dikira kita sedang menzolimi Allah. Enggak, kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Apa dipikir sebekasi orang nggak ada yang sholat, Allah berhenti jadi Tuhan? Enggak. Apa dikira sejawa orang nggak ada yang sedekah, Allah bangkrut jadi Tuhan? Enggak, saudara. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Ibadah dan kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kejahatan, maksiat dan dosa yang kita kerjakan, itu juga akan berulang menimpa diri kita. Maaf nih, ratusan orang yang datang siang ini semuanya kan calon-calon jenazah. Betul apa enggak? Ada orang klaster Jasmine hidup terus-terusan. Ada apa enggak? Ini semuanya pasti bakalan mati. Ketua panitia tablik akbar bakalan mati apa enggak? Mati. DKM Masjid Al-Muhajirin bakalan mati apa enggak? Mati. RW bakal mati apa enggak? Amaluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal perbuatan kita. Tapi sayang yang dua pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Saudara, hari itu semua kita akan mengalami. Jasad kita digotong orang ke kuburan. Yang dua pulang, kata Nabi, ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah. Kecuali yang kita sedekahkan, yang lain akan kita tinggal di rumah. Dan itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa enggak? Keluarga yang katanya sayang bener sama kita, hari itu enggak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Pak, kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemenin masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, manis di bibir enggak sesuai dengan kenyataan. Dimasukin jasad suami, ditutup pakai papan, diuruk dengan tanah. Paling istri cuma berdiri di pinggiran kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini aja saya nganter. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Bang." Nggak bakalan istri mau nemenin. Bener apa enggak? Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemenin masuk ke dalam.
Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Benarlah apa yang sudah diperingatkan baginda Nabi, yang ngikutin kita masuk setia, ke dalam kubur amal perbuatan yang Master Jasmine pahamlah yang namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa enggak? Soal gedenya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah gede tapi ikhlas. Nih di bulan Rajab nih, salah satu amalan yang dianjurkan adalah amalan sedekah di bulan yang mulia ini. Ada ibu-ibu ngomong, Ustadz, saya kebetulan siang ini nggak bawa duit. Saya, Ustadz, Bu, mulai bulan Rajab di minggu awal jangan dibiasain kalau mau datang ke masjid, datang ke pengajian nggak bawa duit. Woi, kemarin libur panjang kita pergi sama keluarga ke puncak, bawa duit 3 juta masih khawatir takut kurang. Betul apa enggak? Ini semuanya nih mau ke akhirat, nggak bawa duit nekat. Tapi bagaimana Ustadz, saya pengen sih ikut sedekah, cuman udah terlanjur kagak bawa duit. Ya udah, ibu yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal ngiter sampai depan ibu pinjem aja dulu sama sebelahnya tuh. Kalau sebelahnya sama-sama kagak bawa duit juga, ya udah dah, ibu pura-pura aja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Agak nyumbang ngambil. Mana petugas? Petugas kotak amal sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini. Kiai Gaus tolong dibantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sambil kita sama-sama sedekah, kita sholawat kepada Nabi SAW sama-sama ya. Sallallahu ala So
sangat dianjurkan oleh agama, apalagi di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang pasti bakalan kita tempatin nanti itu kondisinya sepi, sunyi, gelap. Nabi nyuruh kita umatnya, terangi alam kubur kalian. Dengan apa? Amalan sedekah yang kalian lakukan di alam dunia. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, rupa-rupanya amalan sedekah yang pernah kita lakukan di alam dunia jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Ustaz, saya sedekah 1 juta Ustaz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustaz, saya sedekah 100.000 Ustaz, patroma. Ustaz, saya sedekah 10.000 Ustaz, lilin. Ustaz, saya sedekah 5.000 Ustaz, pentol korek. Masih remeng-remeng, masih kelihatan juga. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena itu ini amalan yang dianjurkan. Yang kedua, di bulan Rajab ini dan seterusnya, siap ini dan selanjutnya, ayo kita berazam. Kalau kita melakukan amalan sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu, kirim pahalanya buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, semua kita punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala sedekah yang kita lakukan kepada mereka. Hakul yakin pahala itu akan sampai kepada mereka. Mereka senangnya luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar itu dijadikan wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Dengan wasilah sedekah, kubur keluarga kita Allah jadikan rawdhah min riyadil jannah. Nah, saya terima kasih kepada panitia gabungan Karang Taruna DKM Masjid Al-Muhajirin serta tokoh masyarakat di lingkungan sini, karena dengan kerjasama yang baik terciptalah acara silaturahmi kita siang ini dikemas dalam pengajian. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Cinta Quran Indonesia, Cendekia Quran Indonesia. Yayasan ini yang membawa saya safari di Bekasi dan Bogor insya Allah. Dipimpin oleh Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, mengusung sebuah program mencetak 1.000 ulama dan 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, ini program realistis. Indonesia jumlah penduduknya 275 juta jiwa, mayoritas beragama Islam 87%. Kira-kira jumlahnya 225 juta orang itu beragama Islam. Kalau kita umat Islam dari Aceh sampai Papua bekerja sama, bergandengan tangan, bahu-membahu, insya Allah 1 juta penghafal Al-Quran bisa cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan mudah-mudahan salah satu di antara mereka anak-anak kita semua. Ya Allah, punya anak keturunan yang jadi penghafal Al-Qur'an. Atau kita membantu anak-anak santri yang menghafal Al-Qur'an. Tiap untayan pembacaan Al-Quran kita masih dapat kebagian pahalanya. Nah, nanti Kiai Haji Gaus Abdul Hamid akan menyampaikan program tersebut, mengajak kepada kita semua untuk ikut ambil bagian
berbahagia dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Sekali lagi, kalau nanti ibu bapak ada yang pengen ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Kepada Ki Haji Gaus Abdul Hamid, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Fikri Zainuddin MZ, bahwa di waktu 10 menit ke depan Pak Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ akan berbagi hadiah kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Hadiah yang akan diberikan adalah berupa apa, Bu? Al-Quran. Tapi Al-Quran ini adalah Al-Quran yang spesial, insya Allah. Kenapa spesial? Karena Al-Quran ini sudah dibubuhi tanda tangan dari Pak Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ sebagai bukti cinta bahwa mereka yang mendapatkan mushaf Al-Quran ini adalah mereka yang telah bergabung dalam gerakan seluruh kaum muslimin Indonesia untuk mencetak 1 juta hufadzul Quran di Indonesia dan mencetak 1000 ulama yang insya Allah akan menghantarkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selain mushaf ini ada tanda tangan cinta, nanti yang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk angkat tangan, yang Allah ringankan untuk maju ke depan, maka mushaf ini akan langsung diberikan oleh Kiai Fikri, Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, bukan hanya sekedar diserahkan, tapi Pak Kiai akan mendoakan siapapun yang mendapatkan hadiah ini. Barangkali ada di antara kita yang diam-diam sakit belum sembuh-sembuh, atau punya hutang belum lunas-lunas, atau mungkin punya anak, punya cucu belum ketemu jodohnya, atau mungkin ingin menunaikan ibadah haji atau umroh yang kemudian seluruh hajat keduniaan, silahkan sampaikan kepada Kiai Fikri dan Kiai Fikri akan mendoakan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, nanti yang mendapatkan hadiah ini ada tanda tangan cinta spesial dari Kiai Fikri, diserahkan langsung oleh Kiai Fikri, didoakan langsung oleh Kiai Fikri di tempat ini. Ditambah satu lagi, hadiah istimewa ini yang mendapatkannya akan langsung berfoto bersama Pak Kiai. Andaikan ada ibu-ibu yang maju ke depan, insya Allah bisa berfoto dengan suami dan anak-anaknya. Kalau ada bapak-bapak yang maju ke depan, bisa berfoto dengan istrinya. Yang nggak boleh sama istri orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapakah yang bisa mendapatkan hadiah istimewa, tanda tangan istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa bersama Pak Kiai? Hari ini Pak Kiai sedang safari dakwah keliling Indonesia, dan khusus hari ini di Bekasi, Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidat, muhsinin muhsinat yang siap ikut serta dalam program mencetak 1 juta penghafal Quran dan 1000 ulama di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara menyisihkan sebagian hartanya hanya 2 juta rupiah. Yang itu pun tidak harus dibayarkan hari ini. Yang penting ada tekad, ada niat di antara kaum muslimin yang hadir di sini,
ingin ikut serta programnya Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Quran, silahkan nanti angkat tangan lalu maju ke depan, dapatkan hadiahnya, didoakan sama Pak Kiai, lalu kemudian berfoto bersama Pak Kiai. Nanti kalau sudah ada rezekinya, Bapak Ibu silahkan membayar, ada waktu 4 bulan ke depan. Sekarang cukup niat saja dulu. Kalau seandainya ingin dibayar hari ini karena sudah ada dananya, boleh. Dicicil 4 bulan, boleh. Mau transfernya nanti 2 bulan lagi, boleh. Pada prinsipnya dimudahkan. Yang penting ingin ada mujahidin mujahidat yang ikut serta dalam gerakan mencetak 1 juta penghafal Quran. Setelah menerima hadiahnya, nanti di sebelah kiri ada petugas kami yang akan membantu mencatatkan data Bapak Ibu semua, nama dan nomor WA-nya. Nanti setelah didata, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor rekening dan juga nomor handphone dan juga akun media sosial, sehingga nanti kalau sudah ada rezekinya bisa ditransfer dan Bapak Ibu bersama-sama kita bisa update bagaimana progres mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mencetak 1000 ulama. Sekali lagi, hari ini Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidat yang siap ikut serta dalam program kebaikan ini. Gerakan seluruh kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang hanya menyisihkan dana 2 juta rupiah yang bisa dicicil berapa? 4 bulan. Bismillah Bapak Ibu, ini adalah peluang kebaikan. Kesempatannya terbatas. Yuk kita sama-sama. Pak Kiai ingin ada banyak kaum muslimin yang ikut serta dalam program ini. Bismillah, dalam waktu 10 menit ke depan kami membuka. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang hadir di sini yang mau ikut gerakan Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Quran dengan hanya menyisihkan 2 juta rupiah, dan itu pun bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, yang berniat silahkan angkat tangan. Bismillah. Ada tidak? Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang kelima, orang yang kelima. Allahu Akbar. Masya Allah. Silahkan Bapak Lurah, Pak RW, silahkan maju ke depan. Nanti dibantu sama petugas-petugas kami. Yang lain kami menunggu untuk menuju 10 orang pertama. Masya Allah. Menuju 10 orang pertama, baru ada 4 orang. Kami mencari orang yang kelima yang ingin ikut berjuang bersama Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dengan hanya menyisihkan 2 juta rupiah, dan itu pun bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, untuk masalah menyicilnya itu diringankan. Yang jelas ini Quran hadiah dari Pak Kiai, halal, langsung dipakai, nggak usah mikir sudah infak atau belum, itu tidak usah berpikir. Kenapa? Karena kami tidak jualan Quran. Ini adalah hadiah, betul-betul hadiah. Bagi yang mau ikut serta dalam program ini, silahkan maju ke depan, lalu kemudian bayar kalau sudah ada rezekinya. Bismillah, kami mencari orang yang kelima, yang masih Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Kami mencari orang yang keenam, tambahan lagi, yang mau Allahu Akbar, Masya Allah. Mencari orang yang ketujuh, yang siap ikut serta dalam program kebaikan ini. Silahkan, tidak usah bimbang-bimbang, tidak usah ragu-ragu. Infak secara terbuka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, "In tubdus shadaqat fani'immahi." Andaikan kalian tampakkan sedekah terbuka dengan acung tangan, maka alangkah baiknya, alangkah eloknya dia. Kenapa kita infak secara tunjuk tangan, secara terbuka? Karena kita bukan ingin riya, bukan ingin sum'ah, tetapi kita ingin menjadi inspirator kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi saksi
atas amal-amal manusia. Silahkan Bapak Ibu maju ke depan, ya, tidak usah ragu-ragu, tidak usah bimbang-bimbang. Kita semua sedang beramal soleh, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada lagi. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa. Yang ibunya ke depan ajak suaminya, yang suaminya ke depan silahkan ajak istrinya. Sama-sama. Boleh? Ajak adik boleh, silahkan. Allahu Akbar, masya Allah, luar biasa, silahkan. Bawa anak juga boleh, minta didoakan langsung sama Pak Kiai. Kita tahu Pak Kiai adalah seorang alim, seorang dai ilallah, putra seorang alim, putra seorang dai ilallah. Ditambah lagi beliau sedang safar keliling Indonesia dan sekarang sedang safar di Bekasi Raya. Tentu kata Nabi, doa beliau orang yang musafir ini adalah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, tidak usah bimbang-bimbang, ragu-ragu, berbaris saja, berbaris yang rapi, insya Allah menjadi syiar untuk semua yang akan sama-sama berjuang dalam barisan Pak Kiai untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Insya Allah ada petugas yang sudah duduk di sana yang akan membantu mencatatkan, nanti diarahkan oleh petugas agar kemudian data Bapak Ibu semua dibantu dan nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan nomor rekening serta ID dari berbagai media sosial dan juga nomor WA sehingga bisa bersilaturahmi bersama. Kami menanti lagi, barangkali ada yang masih bimbang-bimbang, ragu-ragu, hilangkan keraguan-raguan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memotivasi kita juga di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ketika kita bimbang ragu untuk bersedekah, sebagian kita kadang suka berpikir-pikir, nanti kalau saya sedekah uang saya nggak cukup. Kalau nanti saya niat infak, jangan-jangan nanti saya nggak bisa untuk membeli kebutuhan pokok. Kita banyak pikiran bergelayut di dalam pikiran dan benak kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita semua. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Hanya syaitanlah yang senantiasa membisiki hati kita. Nanti kita fakir, jangan kamu sedekah. Itu yang datang dalam pikiran kita adalah bisikan-bisikan setan. Sebaliknya kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan dan rezeki yang ditambah. Insyaallah dengan infak sedekah tambah rezeki, dengan infak sedekah tambah keberkahan dan kebaikan. Hanya orang yang bersedekah yang mendapatkan janji pahala dunia dan pahala akhirat. Di Quran surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki-laki ataupun perempuan, dan mereka yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan mengganti kepada mereka. Ini janji dunianya. Allah akan mengganti harta yang mereka keluarkan dengan berlipat ganda. Apa janji akhiratnya? Walahum ajrun karim. Di akhirat mereka mendapatkan pahala yang mulia. Jadi tidak ada sejarahnya orang miskin, orang kekurangan gara-gara sedekah. Ketika bertambah sedekahnya, bertambah rezekinya, bertambah hartanya, fisik non fisik. Allah janjikan, waman awfa bi'ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Maha menepati janjinya. Hari ini kita sedekah, maka Allah langsung janji kepada kita untuk melipat gandakan rezeki di dunia dan di akhirat. Begitu dahsyat dan hebat. Di akhir Quran surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saat kita semua sakaratul maut, saat kita hendak meregang nyawa, saat kemudian kita hendak meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan
tentang orang-orang yang sedang sakaratul maut, di mana mereka nawar, di mana mereka minta sama Allah agar kemudian dipanjangkan usianya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Tuhai Allah, andaikan Engkau tambahkan usiaku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang baik. Para ulama mencoba menggali makna ayat ini, ternyata dahsyat luar biasa. Kenapa orang Fokus kamera, sakaratul 1, 2, maut minta 3. dipanjangkan 1, 2, usia 3. sebentar, hanya Mantap. untuk sedekah? Kenapa yang dipilih itu sedekah, bukan sholat, bukan umroh, bukan haji, tapi sedekah yang dipilih orang-orang yang meminta agar dipanjangkan usia sebentar? Maka para ulama menjelaskan, itulah dahsyatnya pahala sedekah, hebatnya pahala sedekah, sebab sesaat sakaratul maut wa antum hina idzin talibun, ketika itu hijab dibuka oleh Allah dan mereka melihat tentang tempat pukulan mereka. Mereka melihat ada amalan-amalan yang pahalanya hebat, pahalanya dahsyat, dan amalan itu adalah 1, 2, 3. sampai di Quran Sekali lagi, 1, 2, 3. saat kita semua bersedekah dengan penuh keikhlasan, memberikan makan dengan penuh keikhlasan, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian, bersedekah makanan kepada kalian liwajhillah, itu semua karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Bukan itu yang kami cari. Kenapa kami bersedekah? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami takut kepada Tuhan kami nanti pada hari kiamat, setiap muka berada dalam ketakutan dan kegundahan. Itulah hari kiamat, hari penuh kesedihan, hari penuh kegalauan, hari penuh dengan ketakutan. Tetapi orang-orang yang bersedekah itu Allah katakan, Tawakkalullahu syarralikal yawm Allah akan menyelamatkan mereka dari kejelekan hari kiamat, dan Allah akan menemui Lihat sini ya. mereka sehingga Lihat kamera, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau bahagia akhirat, mau di akhirat nanti kita tersenyum, sedekah adalah jalannya. Bahkan lebih dahsyat lagi, para ulama menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Mau dong. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan, nikmat terdahsyat nanti di surga adalah melihat Allah. Lupa seluruh nikmat di surga karena mereka sudah merasakan nikmat paling dahsyat, yaitu melihat Allah. Salah satu jalannya adalah dengan 1, sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di 2 menit terakhir kami memberikan fasilitas hadiah yang lebih kecil, mushaf yang lebih kecil. Mushaf ini sama ada tanda tangan Pak Kiai, sama diberikan Pak Kiai, sama didoakan oleh Pak Kiai, juga sama berfoto bersama Pak Kiai. Tetapi karena Pak Kiai ingin lebih banyak kaum muslimin ikut serta dalam gerakan ini, mencetak 1 juta penghafal Quran dimudahkan. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa menyisihkan hanya 1 juta rupiah mendapatkan hadiah ini, sama juga bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, yang berminat hanya 1 juta rupiah, silahkan. Rupiah, silahkan. Indonesia. Dan hari ini lebih spesial lagi, sekitar bulan November yang lalu sudah dibuka kelas khusus. Mereka yang sudah hafid 30 juz, mereka dites bahasa Arabnya,
dites Qurannya, mereka dikumpulkan dalam satu pondok. Alhamdulillah di pondok saya di Ujung Berung di daerah Bandung, naik ke atas di ketinggian 1164 meter di atas permukaan laut, daerah dingin. Itu sudah dikumpulkan tidak kurang dari 23 santri yang hafal 30 juz dan sudah menguasai bahasa Arab. Mereka sedang ikdad lugawi, persiapan bahasa, karena mereka akan diberangkatkan gratis belajar di Al-Azhar Kairo. Mereka datang dengan dana umat, belajar dengan dana umat, lalu mereka akan kembali Indonesia mereka akan kembali ke Indonesia dan kembali untuk umat. Dari umat akan kembali umat. Insya Allah mencetak 1000 ulama itu bukan khayali. Mencetak 1 juta penghafal Quran bukan khayali. Yang ingin bergabung, bismillah, hanya 2 juta atau 1 juta. Bismillah.